Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel Mau Sama Retri volume keempat chapter ke-9. Dan di chapter ini bakal dibahas tentang munculnya seorang pahlawan yang menyelamatkan kota Suneo. Untuk kalian yang belum nonton di chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Setelah Luna berhasil mengalahkan monster Bahamut, dia pun akhirnya bertemu kembali dengan teman masa kecilnya, yaitu Eagle. Dan hal ini membuat keduanya sangat bahagia dan juga terharu. Tetapi sayangnya, mereka berdua tidak menyadari bahwa ada ancaman yang sedang ditunjukkan kepada mereka berdua. Dan ancaman itu berasal dari rencana busuk yang dibuat oleh Uskup dari kerajaan Sardom of Light. Setelah itu, Uskup itu langsung bilang kepada semua orang bahwa Luna lah yang telah menyebabkan semua masalah ini. Tetapi Komandan Hearts yang mendengar tuduhan itu, dia pun menjadi sangat kesal. Dan dia bilang kepada Uskup itu bahwa semua masalah ini terjadi adalah karena pertempuran antara kerajaan Sardom of Light melawan pasukan pemuja setan. Dan merekalah yang telah menyebabkan kekacauan ini. Tetapi para ksatria dari kerajaan Sardom of Light, mereka langsung menodongkan senjata mereka kepada Komandan Hearts. Dan mereka langsung menyuruh Komandan Hearts untuk diam. Tetapi Komandan Hearts yang menerima ancaman itu, dia pun tidak bisa menerimanya. Karena hal ini sudah keterlaluan. Dan dia pun dengan cepat langsung menyerang pasukan Sardom of Light dengan sekali tebas saja. Bahkan Komandan Hearts mampu menghadapi pasukan elit dari kerajaan Sardom of Light, walaupun jumlahnya sangat banyak. Uskup yang melihat itu, dia pun menjadi sangat terguncang, dan situasi pun akhirnya menjadi semakin memanas. Dan akhirnya terjadilah pertarungan antara Komandan Hearts melawan beberapa pasukan elit dari kerajaan Sardom of Light. Dan di sini, Komandan Hearts dengan dibantu oleh Luna, mereka pun berhasil mengalahkan beberapa pasukan elit dari Sardom of Light. Dan Uskup yang melihat itu, dia pun menjadi semakin kesal. Dan setelah itu, Uskup itu pun lalu bertanya kepada Komandan Hearts, apakah kerajaan Holy Light bermaksud untuk memulai konflik dengan kerajaan Sardom of Light? Dan Komandan Hearts dengan tegas lalu menjawab, jika kerajaan Sardom of Light ingin memulai peperangan, maka dia dan seluruh pasukan kerajaan Holy Light akan menunggu pasukan Sardom of Light di perbatasan untuk berperang. Dan Uskup yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat marah. Dan di sini ternyata pengisian energi dari malaikat tiruan telah mencapai 60%, sehingga dia bisa aktif kembali. Dan Uskup yang mengetahui hal itu, dia pun dengan cepat langsung memberikan perintah kepada malaikat tiruan itu untuk menyerang Luna dan semua orang yang ada di hadapannya. Dan malaikat tiruan yang mendengar perintah itu, dia pun langsung masuk ke dalam mode penghancuran. Sedangkan Luna yang mengetahui hal itu, dia pun langsung dengan cepat membebaskan Eagle dari salibnya. Dan setelah itu, Luna langsung memeluk Eagle dengan sangat erat. Dan malaikat tiruan itu langsung mengarahkan tinjunya menuju ke arah Luna dan juga Eagle. Sedangkan Komandan Hearts yang melihat itu, dia pun mencoba sekuat tenaganya untuk menahan serangan itu. Tetapi ternyata dia tidak cukup kuat untuk bisa menahan serangan itu. Dan malahan dia langsung terpental dan kakinya terputus. Luna yang melihat hal itu, dia pun menjadi sangat terguncang. Dan dia langsung berteriak memanggil Hearts.
Tetapi Komandan Hearts yang masih sadar, dia pun langsung menyuruh Luna untuk segera lari, sedangkan dia akan menjadi umpan. Bahkan Eagle juga menyuruh Luna untuk segera lari, dan dia akan menjadi umpan agar Luna dapat lari. Tetapi Luna yang mendengar itu, dia pun langsung menolaknya. Dan Luna bilang kepada Eagle bahwa daripada dia lari, lebih baik dia mati bersama dengan mereka. Dan setelah itu, mereka pun langsung berpelukan dan memejamkan mata mereka. Tetapi tiba-tiba, keajaiban pun akhirnya datang. Dan dalam sekejap, serangan itu pun langsung berhenti. Dan saat Luna membuka matanya, ternyata serangan itu telah ditahan dengan satu jari saja oleh seseorang laki-laki. Dan laki-laki itu adalah Kunai Hakuto. Dan setelah itu, dengan santainya, Hakuto langsung menyalakan rokoknya. Dan Hakuto bilang kepada Luna bahwa dia sudah menyuruh Luna untuk tidak masuk ke dalam masalah. Dan Luna yang melihat Hakuto, dia pun hanya bisa menangis. Karena dia tidak menyangka bahwa Hakuto akan datang untuk menolongnya. Setelah itu, Hakuto pun langsung meninju kaki dari malaikat tiruan itu. Dan itu membuat malaikat tiruan itu langsung jatuh ke tanah. Dan alasan kenapa Hakuto bisa ada di kota Suneo adalah karena dia dan juga Tahara ada suatu urusan di kota Suneo. Dan saat mereka sampai di kota Suneo, Hakuto pun lalu melihat jika di kota Suneo sedang terjadi kekacauan yang sangat besar. Dan hal ini membuatnya sangat terkejut. Lalu Hakuto langsung memerintahkan Tahara untuk membantunya menangani kekacauan ini. Dan Hakuto juga menyuruh Tahara untuk menyingkirkan semua orang yang menghalangi jalan mereka. Dan Tahara yang mendengar itu, dia pun akhirnya mengerti. Lalu tidak lama setelah itu, Hakuto pun lalu melihat ada sebuah sihir berwarna emas. Dan Hakuto tahu bahwa sihir itu adalah sihir milik Luna. Lalu setelah itu, Hakuto pun langsung menyuruh Tahara untuk segera menyerang. Dan Tahara yang mendengar itu, dia pun langsung bersiap untuk menggunakan senjata peluncur roket. Dan Tahara langsung mengarahkan roket itu kepada pasukan pemuja setan dan juga pasukan Stardom of Light yang masih tersisa. Dan dalam waktu yang sangat singkat, akhirnya Tahara berhasil membunuh para pasukan pemuja setan dan juga para pasukan dari kerajaan Stardom of Light. Bahkan Tahara juga berhasil mengikuti beberapa pasukan pemuja setan, dan dia pun akhirnya menemukan tempat persembunyian dari mereka yang ada di bawah tanah. Dan di sini, Tahara menganggap bahwa semua ini sudah diprediksi oleh Hakuto. Walaupun sebenarnya Hakuto tidak pernah memikirkan hal ini sebelumnya. Dan dengan ini, Tahara pun akhirnya berhasil menemukan ruang bawah tanah rahasia di bawah kota Suneo. Dan di sana Tahara melihat bahwa semua pemuja setan sudah tewas dan tidak ada satupun dari mereka yang masih hidup. Dan akhirnya, Tahara pun terus menyelidiki tempat ini dan dia menemukan banyak keanehan. Tapi Tahara memutuskan untuk segera keluar dan akan membiarkan Hakuto yang akan menyelidikinya. Dan saat Tahara keluar, dia pun lalu melihat Hakuto sedang mengamati keadaan dari atas bukit. Dan saat ini, Hakuto sedang melihat ada sebuah golem besar yang ingin menyerang Luna. Dan Hakuto yang melihat itu, dia pun langsung dengan cepat menghentikan serangan itu. Dan kita kembali ke waktu yang sekarang. Setelah Hakuto berhasil mengalahkan malaikat tiruan itu, Hakuto pun langsung memberikan Luna dan juga Eagle sebuah kue pie dan juga teh hangat. Dan itu dapat meningkatkan HP dan juga stamina dari mereka. Dan Luna juga meminta Hakuto untuk menyembuhkan Komandan Hearts yang saat ini sedang terluka parah. Lalu Hakuto pun langsung mendekat ke arah Hearts. Sedangkan Hearts, dia pun lalu bertanya kepada Hakuto, siapakah dia sebenarnya? Tetapi Hakuto tidak menjawab.
Dan Hakuto langsung menyatukan kaki dari Hearts yang telah terputus. Dan tidak lama, kakinya pun langsung menyatu kembali. Bahkan luka-luka Hearts langsung sembuh seketika. Dan Komandan Hearts yang melihat hal itu, dia pun akhirnya menyadari jika laki-laki yang ada di hadapannya adalah Raja Iblis yang sebenarnya. Dan dia adalah Raja Iblis Hakuto. Lalu setelah itu, Hakuto pun kembali menuju ke arah golem itu. Sedangkan Uskup dan juga beberapa prajurit dari kerajaan Stardom of Light, mereka masih berdiri di dekat golem itu. Tetapi sebelum itu, Hakuto langsung menghampiri Luna dan juga Eagle. Tetapi Eagle bilang kepada Hakuto bahwa Hakuto jangan dekat-dekat dengan dirinya, karena dirinya memiliki banyak kutukan yang akan mendatangkan kesialan. Dan Hakuto yang mendengar itu, dia pun langsung mengeluarkan sebuah item, yaitu Altar of the Crushing. Dan ini adalah suatu item yang bisa menghilangkan kutukan tingkat tinggi. Dan dalam sekejap, kutukan yang ada di dalam diri Eagle langsung dilenyapkan. Bahkan Luna yang melihat itu, dia pun menjadi sangat kagum kepada Hakuto. Lalu setelah itu, Hakuto pun langsung menuju ke arah Uskup, dan dia bertanya kepada mereka, siapakah orang yang bertanggung jawab dengan masalah ini? Tetapi Uskup yang mendengar hal itu, dia malah menjadi sangat marah kepada Hakuto. Dan dia bilang kepada Hakuto bahwa Hakuto telah lancang kepada seorang malaikat penjaga. Tetapi Hakuto langsung bilang kepada mereka semua bahwa besi berkarat itu bukanlah seorang malaikat. Dan Uskup yang mendengar itu, dia pun langsung menjadi sangat marah. Dan dia langsung memerintahkan komandan pasukan untuk menyerang Hakuto. Tetapi Hakuto langsung menyerang komandan itu menggunakan skill api miliknya. Dan dalam sekejap, komandan pasukan itu pun langsung lenyap seketika. Para pasukan Stardom of Light yang melihat kejadian itu, mereka pun menjadi sangat terguncang. Karena mereka melihat bahwa komandan mereka telah dilenyapkan. Dan Uskup yang melihat itu, dia pun tidak tinggal diam. Lalu Uskup itu pun langsung memberikan perintah kepada malaikat tiruan agar malaikat itu menyerang Hakuto. Tetapi Hakuto dengan tenang langsung menggunakan skill duel miliknya. Dan skill ini dapat membuat semua serangan menjadi tidak berguna di hadapan Hakuto. Dan karena skill ini juga, aura mengerikan mulai muncul dari tubuh Hakuto. Bahkan dari mata Hakuto memancarkan cahaya yang berwarna hitam. Bahkan semua orang yang melihat Hakuto, mereka pun menjadi sangat kagum dengan kekuatan Hakuto yang sangat besar. Dan setelah itu, Hakuto pun langsung mengeluarkan skill api nerakanya ke arah malaikat tiruan itu. Dan malaikat tiruan itu pun langsung hancur lebur. Semua pasukan Stardom dan juga Uskup yang melihat kejadian itu, mereka pun menjadi sangat terguncang. Bahkan mereka terlihat sangat putus asa. Tetapi Hakuto tidak kenal ampun. Dan Hakuto pun langsung membakar semua kesatria dari kerajaan Stardom of Light. Dan dalam waktu yang sangat singkat, Hakuto pun langsung melenyapkan mereka semua tanpa tersisa. Sedangkan Uskup yang melihat hal itu, dia pun langsung jatuh berlutut. Karena dia tidak percaya jika malaikat yang dia percayai bisa dihancurkan dengan sangat mudah oleh Hakuto. Lalu setelah itu, Hakuto pun langsung meninju wajah dari Uskup itu sampai giginya lepas dan hidungnya patah. Tetapi tiba-tiba, Tahara pun langsung datang menemui Hakuto. Dan dia bilang kepada Hakuto bahwa dia juga ingin ikut bersenang-senang. Dan Hakuto yang mendengar itu, dia pun langsung menyerahkan Uskup itu kepada Tahara untuk dihukum. Dan di sini Tahara bisa merasakan aura membunuh yang sangat pekat dari dalam tubuh Hakuto. Dan dia sangat ingat aura ini. Dan Tahara sadar bahwa dia tidak bisa dekat-dekat dengan Hakuto saat Hakuto memancarkan aura membunuh sepekat ini. Karena jika dia dekat-dekat dengan Hakuto, pasti dia juga akan dibunuh oleh Hakuto.
Tetapi di sini sebenarnya Hakuto tidak punya niat seperti itu. Dan alasan kenapa aura membunuhnya sangat pekat adalah karena dia saat ini sedang menggunakan skill duel miliknya. Dan skill itu dapat meningkatkan kepekatan dari niat membunuh. Setelah itu, tiba-tiba Tahara merasakan kehadiran seseorang. Dan Tahara langsung menembakkan senjatanya ke arah sebuah dinding. Dan ternyata di balik dinding itu ada Hanzo yang sedang bersembunyi dan memata-matai mereka. Lalu Tahara pun dengan tegas langsung bilang kepada Hanzo bahwa Hanzo boleh mengatakan semuanya yang dia lihat kepada atasannya. Dan Tahara lalu bilang kepada Hanzo bahwa dia sebenarnya sudah tahu jika Hanzo dan juga teman-temannya sudah memata-matai kerajaan Holy Light dan juga desa Rabi. Dan bagi Tahara, Hanzo hanyalah seekor anak ayam. Hanzo yang mendengar itu, dia pun hanya bisa terdiam dan juga ketakutan. Lalu Hakuto bilang kepada Hanzo dengan nada yang sangat santai. Hakuto bilang kepada Hanzo bahwa sepertinya Hanzo ini berasal dari sebuah negara yang menyenangkan. Dan lain kali dia akan mampir ke negaranya. Tahara yang mendengar itu, dia pun hanya bisa tertawa. Karena bagi Tahara, tidak ada yang lebih menyeramkan daripada ancaman jahat dari Hakuto. Sedangkan Hanzo yang mendengar itu, dia pun terlihat sangat ketakutan. Dan dia mencoba menjelaskan kepada Hakuto bahwa negaranya tidak ada hubungannya dengan semua masalah ini. Lalu Hakuto bilang kepada Tahara bahwa dia menyerahkan semua masalah dengan kerajaan Stardom of Light kepada Tahara. Sedangkan untuk masalah dengan kerajaan Zenobia, maka dia sendirilah yang akan menyelesaikannya. Lalu setelah itu, Tahara pun langsung membawa Uskup, Luna, Eagle, dan juga yang lainnya menuju ke desa Rabi. Dan dalam kejadian ini, Hakuto pun telah menunjukkan kekuatannya kepada negara Stardom of Light dan juga kerajaan Zenobia. Dan dengan ini, kedua negara ini tidak akan pernah berani untuk mengganggu dirinya lagi dan juga desa Rabi. Dan Hakuto juga telah berhasil menyelamatkan Luna dan juga Eagle. Bahkan Hakuto juga telah mendapatkan sekutu dari komandan pasukan militer kerajaan Holy Light, yaitu Hearts. Dan juga saat ini kota Tsuneo sangat berhutang budi kepada Hakuto. Dan setelah semua masalah ini selesai, Hakuto pun lalu mendapatkan sebuah panggilan telepati dari Akane. Dan Akane bilang kepada Hakuto bahwa dia telah berhasil menemukan lokasi rahasia. Dan Hakuto yang mendengar itu, dia pun langsung menyuruh Akane untuk tidak melakukan apapun sebelum dia datang ke sana. Tetapi Akane langsung mengakhiri panggilan itu. Dan di sini Hakuto pun menjadi sangat khawatir. Hakuto takut Akane melakukan suatu kecerobohan. Dan Hakuto pun dengan cepat langsung berteleportasi menuju ke tempat Akane. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu. Dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Gua nggak bosan-bosan ingetin ke kalian untuk dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe, like, share ke kawan-kawan kalian, biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini dengan berdonasi, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time. Bye-bye.